Oke, baik. Semangat pagi, semak dua bisa. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah wajib yang kemarin sudah kalian sempat kerjakan di pra-PAT ya. Kita akan bahas, tidak akan terlalu berlama-lama. Kita akan bahas 50 soal PG-nya ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Dalam konsep Trimurti, Dewa Pencipta dalam agama Hindu itu adalah, jawabannya ini. Jawabannya adalah A, itu Dewa Brahma. Kalau Dewa Wisnu itu Dewa Pemelihara, Dewa Siwa itu adalah Dewa Perusak. Kalau Ganesha itu adalah Dewa Ilmu Pengetahuan, kalau Indra adalah Dewa Perang. Jadi jawabannya adalah A, kalau ditanya Dewa Pencipta. Yang berikutnya, dalam agama Buddha, Siddhartha Gautama mencapai pencerahan sejati pada bulan Waisakha setelah menyadari bahwa kehidupan ini adalah, jawabannya adalah B, samsara atau penderitaan. Jadi Siddhartha Gautama ini ketika dia melakukan pertapaan, dia sadar bahwa kehidupan yang selama ini dia nikmati di istana itu tidak real ya. Yang di istana itu semuanya ada kemewahan, semuanya adalah yang enak-enak semuanya ya. Tapi ketika dia keluar dari istana, dia melihat ada orang miskin, orang mati, orang tua, dan para petapa yang menyiksa diri gitu kan. Dia akhirnya ikut bertapa, kemudian dia akhirnya dapat suatu kesimpulan bahwa kehidupan ini adalah samsara atau hanyalah penderitaan. Makanya kita harus bisa lepas dari penderitaan yang ada di dunia tersebut. Nomor 3, teori yang mengatakan bahwa agama Hindu Buddha masuk ke wilayah Nusantara ini dibawa oleh golongan pedagang dikemukakan oleh, jawabannya ini, Waisya itu adalah NG Krom ya. Kalau Brahmana Vanler, kalau FDK Bosch ini Ksatria, kalau Sude ini adalah arus balik. Kalau Majumdar ini juga Ksatria ya. Nomor 4, teori yang mengatakan bahwa agama Hindu Buddha masuk lewat Ksatria, jawabannya yang ini, FDK Bosch. Dan yang berikutnya, kelemahan teori Ksatria adalah tidak ada bukti kolonisasi kerajaan. Jadi menurut teori Ksatria ini kan yang membawa agama Hindu dan Buddha ini adalah golongan bangsawan, para tentara, dan juga para raja. Nah, salah satu kelemahan dari teori ini, di Indonesia itu tidak pernah ada ditemukan bukti yang di dalamnya ada penjajahan atau kolonisasi dari kerajaan India ke Indonesia. Itu nggak ada. Nomor 6, berikut ini urutan kasta yang benar. Yang pasti yang pertama itu adalah Brahmana. Jadi yang A kemungkinan benar atau D. Nah, yang jawabannya benar yang ini, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Karena memang urutannya adalah kalau berdasarkan kepercayaan dari agama Hindu, Brahmana lahir dari kepala, Ksatria lahir dari tangan, Waisya dari perut, Sudra dari kaki. Dan itu dipercaya berasal dari manusia pertama yang dipercaya oleh agama Hindu, namanya adalah Shambhumanu. Nomor 7, kasta yang di dalamnya merupakan golongan pedagang. Pedagang itu Waisya. Nomor 8, kasta yang tidak diperkenankan menyeberangi lautan itu adalah Brahmana. Karena alasannya, Brahmana itu biasanya dia harus memimpin upacara keagamaan. Jadi ketika mereka pergi ke seberang lautan, maka ditakutkan mereka itu tidak akan kembali lagi. Nomor 9, di dalam banyak prasasti, raja-raja masa Hindu Buddha sering dianggap setara dengan dewa. Hal tersebut disebut dengan konsep apa? Namanya adalah konsep Dewa Raja. Jadi banyak raja-raja di Indonesia, di India, bahkan di tempat lain, mereka itu sering disetarakan dengan para dewa. Contoh, Purnawarman disamakan dengan Dewa Wisnu, kemudian Mulawarman disamakan dengan Ansuman atau Dewa Matahari, dan lain-lain gitu ya. Nomor 10, berikut ini merupakan bukti yang memperkuat teori Brahmana. Yang memperkuat ya, jawabannya adalah ditemukannya prasasti berbahasa Sanskerta. Karena memang yang bisa membaca bahasa Sanskerta, bisa menulis tulisan Palawa, bikin prasasti, baca Weda, kemudian memimpin upacara keagamaan, itu hanyalah golongan Brahmana. Jadi jawabannya D. Sekarang nomor 11, letak kerajaan Hindu tertua di Nusantara itu ada yang nomor berapa? Jawabannya ini nih ya.
Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adanya di Kalimantan Timur. Jawabannya adalah 4. Dan lokasi kerajaan Hindu yang mencapai puncak kejayaannya pada masa Purnawarman. Purnawarman itu raja mana? Purnawarman itu adalah Raja Tarumanegara. Tarumanegara ada di Jawa Barat, jadi jawabannya ini 1. Oke, lokasi kerajaan yang didirikan oleh Dapun Tahiang. Kira-kira Dapun Tahiang itu raja yang mana? Raja dari kerajaan mana? Raja dari Sriwijaya. Sriwijaya ada di Sumatera Selatan, ada di Palembang. Inilah Sumatera Selatan. Nomor 3. Itu ya, mudah sebenarnya kalau hafal. Kalau nggak hafal susah. Berikutnya, fakta yang tidak sesuai dengan isi Yupa. Yupa itu adalah prasasti berbentuk tiang, berbentuk tugu yang ada di Kerajaan Kutai. Yang mana yang tidak termasuk di dalamnya? Jawabannya adalah ini. Penggalian 2 sungai yang melintas di kediaman sang raja. Itu bukan isi Yupa, tapi itu isi prasasti tugu yang ada di Kerajaan Tarumanegara. Dan yang nomor 15, fakta yang sesuai dengan isi prasasti tugu. Faktanya yang mana coba? Apakah dia bikin perjalanan suci namanya Sidayatra? Bukan, ini Sriwijaya ya. Kemudian sedekah 20.000 ekor sapi ini Kutai. Kemudian ini Sriwijaya. Kemudian ini benar. Ini juga tidak. Jadi jawabannya adalah D, berisi tentang penggalian 2 sungai. Sungai yang digalinya sungai apa? Ada yang namanya Chandrabaga dan juga Gomati. Itulah 2 sungai. Nomor 16. Suatu kali saya berkunjung ke sebuah negeri di selatan Tiongkok yang bernama Tolomo. Di sana penduduknya mayoritas masih memeluk agama kotor. Pernyataan tersebut terdapat dalam sebuah kronik berjudul Fakaucia yang ditulis oleh siapa? Yang pernah berkunjung ke Tarumanegara itu adalah Fahien. Jadi Tolomo itu adalah Tarumanegara. Maksud dari agama kotor ini adalah agama yang tidak dikenal oleh Fahien, yaitu animisme dan dinamisme yang menjadi ciri khas di Indonesia. Nomor 17. Pendiri kerajaan Mataram kuno merupakan pewaris tahta 3 kerajaan, yakni Sunda, Galuh, dan Kalingga. Dia adalah jawabannya ini, Sanjaya. Next ya. Nomor 18. Candi Borobudur terdiri dari 3 bagian. Bagian paling bawah itu adalah Kamadatu atau tahapan yang paling penuh nafsu gitu ya. Pokoknya makhluk-makhluk berdosa itu adanya di Kamadatu. Kalau di Rupadatu itu adalah proses pemurnian dan pembersihan jiwa, perjalanan menuju pencerahan. Kalau Arupadatu itu menggambarkan nirwana. Nomor 19, kerajaan yang dijuluki negara nasional pertama di Indonesia menurut Muhammad Yamin itu adalah Sriwijaya. Jadi negara nasional pertama itu maksudnya apa? Yang itu kerajaan yang punya wilayah itu mirip dengan wilayah Republik Indonesia sekarang. Gitu ya, menguasai beberapa pulau, jalur perdagangan dan lain-lain. Nomor 20, berikut ini yang merupakan prasasti kerajaan Sriwijaya. Yang mana yang prasasti kerajaan Sriwijaya? Jawabannya adalah A, Ligor. Ligor ini adalah prasasti yang ditemukan di wilayah Thailand Selatan, di wilayah Patani. Kemudian 21, faktor geopolitik yang membuat Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Geopolitik itu maksudnya, geo itu kan wilayah kebumian, politik itu kekuasaan. Jadi kekuasaan yang berhubungan dengan wilayah. Jadi penguasaan terhadap wilayah yang seperti apa sih yang membuat Sriwijaya itu cepat untuk mencapai puncak kejayaannya? Jawabannya adalah ini. Sriwijaya berhasil menguasai 2 selat penting, yaitu Selat Sunda dan Selat Malaka, sehingga 2 jalur perdagangan dan pelayaran yang ada di 2 selat tersebut kalau udah dikuasai sama Sriwijaya, itu yang lewat harus bayar ke Sriwijaya dan Sriwijaya dapat penghasilan yang cukup besar dari sana. Nomor 22, faktor yang membuat kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Apa sih yang buat kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran? Yang pasti yang ini. Faktor pertama adalah adanya serangan dari kerajaan Chola dari India. Nah, ini merupakan faktor pertama yang nanti membuat kerajaan Sriwijaya ini makin turun pamornya. Nanti ditambah lagi serangan-serangan dari Majapahit, dari kerajaan-kerajaan kecil yang dulu pernah dikuasai oleh Sriwijaya juga melakukan serangan ya. Nomor 23,
Empu Sindok yang merupakan menantu dari raja terakhir kerajaan Mataram kuno memindahkan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Berikut ini faktor yang mempengaruhinya. Jadi Empu Sindok itu memindahkan kerajaan bukan keinginannya sendiri, tapi karena memang kerajaannya hancur gara-gara terjadi bencana alam, yaitu letusan Gunung Merapi, sehingga mau nggak mau kerajaannya harus dipindah ke wilayah Jawa Timur. 24. Istilah yang merujuk pada hancurnya kerajaan Medang Kamulan akibat adanya serangan Wurawari itu adalah pralaya, atau yang dalam agama Hindu pralaya itu adalah istilah lain untuk kiamat. 25. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat untuk menggambarkan keadaan kerajaan Medang sepeninggal Raja Erlangga. Kira-kira setelah Raja Erlangga meninggalkan kerajaan, wilayah Medang tuh jadi kayak gimana sih? Jawabannya adalah Erlangga memutuskan untuk membagi dua kerajaan menjadi kerajaan Jenggala dan Panjalu kepada kedua anaknya, yaitu Mapanji Garasakan dan Sri Samara Wijaya. Tujuannya supaya apa? Supaya tidak terjadi perebutan tahta. 26. Panjalu Jayati adalah semboyan yang muncul dalam sebuah kitab berjudul Bharatayuddha yang berisi tentang peperangan antara siapa dengan siapa. Panjalu itu adalah nama kerajaan Kediri, Jayati itu artinya menang. Kira-kira Panjalu menang lawan siapa? Jawabannya adalah ini, Jenggala dan Kediri. Itu dua kerajaan yang dibagi oleh Erlangga. Jadi meskipun Erlangga membagi dua kerajaan tujuannya supaya nggak perang, ternyata terjadi juga peperangan. Nomor 27, Jayabaya adalah sosok raja yang selain berhasil membawa era keemasan kerajaan Kediri, ia juga merupakan sosok yang dipercaya mampu meramal masa depan. Ramalan yang dibuat oleh Raja Jayabaya dibukukan dalam sebuah kitab yang berjudul apa? Namanya adalah Jangka Jayabaya. Gitu ya, ramalannya banyak banget, kalian bisa cari di internet ya. Nomor 28, sosok di balik keruntuhan kerajaan Kediri adalah Raja Kertajaya. Pada masa pemerintahannya kerajaan runtuh disebabkan oleh apa? Nih ada serangan-serangan banyak banget nih. Kira-kira kerajaan Kediri diserang oleh siapa nih? Jawabannya adalah ini, serangan dari Tumapel yang waktu itu dipimpin oleh seorang Akuwu baru yang namanya adalah Ken Arok. Nomor 29, setelah mengalahkan Kertajaya, Ken Arok kemudian mengangkat dirinya sebagai raja pertama Singosari, sekaligus mendirikan dinasti Rajasa. Makanya nanti Ken Arok tuh punya gelar kebangsawanan ketika jadi raja, namanya Sri Rangga Rajasa. 30. Cakrawala Mandala Dwipantara adalah sebuah pandangan politik yang dikembangkan oleh Raja Kertanegara untuk yang bertujuan untuk apa? Ini tuh nama lain dari ekspedisi Pamalayu dan ekspedisi Pabali ya, ketika kerajaan Singasari ini mengirimkan utusan-utusan persahabatan ke negeri-negeri yang jauh tapi masih ada di wilayah Nusantara. Untuk apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya adalah membendung serangan tentara Mongol, atau sebenarnya bikin persatuan di antara negara-negara di Nusantara kalau nanti Mongol itu menyerang gitu ya. Nomor 31, konflik internal yang terjadi di kerajaan Singasari ini akhirnya berhasil dipadamkan pada masa Wisnuwardana. Kebijakan yang diterapkannya apa nih kira-kira? Kalau misalnya ada dua keluarga yang terus berkonflik, kira-kira solusinya apa? Solusinya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sekarang ya. Saingannya dijadikan teman. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Wisnuwardana. Waktu itu dia nggak jadi raja sendirian, tapi ke saudara tirinya itu mengangkat Narasingamurti jadi Ratu Anggabaya. Jadi rajanya berdua. Nomor 31 itu C ya. Nomor 32, salah satu wujud akulturasi Buddha dengan budaya Indonesia tampak pada bangunan Candi Borobudur. Akulturasi antara stupa dengan apa? Dengan punden berundak. Itu jawabannya ya. Jika diamati letak candi Hindu dan Buddha di sekitar Yogyakarta sangat berdekatan. Hal ini menjadi petunjuk bahwa apa yo? Coba. Jawabannya ini nih, kalau dua agama beda terus berdekatan dan nggak ada konflik, ya berarti ada toleransi. Nomor 34, salah satu bukti akulturasi antara kebudayaan India dengan Indonesia di bidang pemerintahan.
Kira-kira apa coba? Yang ini nih. Jawabannya seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib. Itu biasanya dianggap sebagai ya sosok dewa raja itu ya. Jadi harus punya kewibawaan, harus punya kekuatan. Nomor 35, kerajaan Mataram kuno terdapat dua dinasti, ada Sanjaya yang agamanya Hindu, ada Syailendra yang agamanya Buddha. Banyak peninggalan dari kerajaan tersebut yang hingga saat ini masih sangat penting untuk kita tiru. Jawabannya ini lagi ya. Toleransi yang kuat antar umat beragama, karena di sini ada Hindu, ada Buddha, tapi keduanya hidup berdampingan. Bahkan raja yang beragama Hindu pun dia mensponsori pembangunan dari tempat ibadah agama Buddha gitu ya. 36. Pada tahun 1044 Erlangga memerintahkan kepada Empu Barada untuk membagi kerajaan Medangkamulan. Hal ini untuk menghindari adanya perang saudara di antara kedua putranya. Atas kerja Empu Barada tersebut, kerajaan Medangkamulan dibagi menjadi dua. Jadi apa? Ini mengulang-ulang lagi ya. Ini nih jawabannya, Panjalu dan Jenggala. 37. Perang terjadi di Majapahit karena adanya kesalahpahaman antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada, sehingga nanti terjadinya peperangan dengan kerajaan Sunda. Itu adalah perang Bubat, dimana awalnya sebenarnya tidak akan terjadi perang. Awalnya mau ada pernikahan antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka, tapi di tengah perjalanan pasukan Sunda itu beristirahat di daerah lapangan Bubat. Nah, pada saat itu muncullah niatan dari Gajah Mada untuk menaklukkan kerajaan Sunda, karena memang pada saat itu Sunda ini satu-satunya wilayah di Nusantara yang belum ditaklukkan Majapahit, dan akhirnya terjadilah peperangan yang menyebabkan Hayam Wuruk dan Gajah Mada ini konflik akhirnya setelah itu ya. Nomor 38, menurut Snokhrugronje, Islam di Indonesia berasal dari Gujarat, India. Hal ini didasarkan atas, jawabannya ini, Nisan Sultan Malik Al-Saleh ya. Nomor 39, tokoh yang merupakan pendiri dari agama Islam atau tokoh sentral dalam agama Islam itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang nomor 40, Islam masuk ke Indonesia melalui jalan damai. Cara penyebaran Islam di Indonesia sebagian besar dilakukan melalui apakah perdagangan pendidikan, perdagangan tasawuf, perdagangan perkawinan, peperangan, atau penyerahan upeti. Yang paling banyak di Indonesia dilakukan adalah perdagangan dan perkawinan gitu ya. Nomor 41, faktor politik agama Islam di Indonesia cepat mengalami perkembangan. Kira-kira gara-gara apa nih agama Islam berhasil berkembang secara cepat di Indonesia? Jawabannya lah A, disiarkan dengan jalan damai, tidak memaksa. Jadi awal mula kedatangan agama Islam ke Indonesia ini tidak ada pemaksaan ya, bahkan orang-orang justru tertarik sendiri untuk masuk ke dalam agama Islam pada saat itu. Nomor 42, berita pertama adanya penyebaran Islam di Nusantara diperoleh dari pedagang Venesia yang bernama, cari aja yang namanya Eropa banget ya, kalau nggak Dante berarti Marco Polo. Jawaban yang dari Venesia itu adalah Marco Polo. Nomor 43, akulturasi kebudayaan Hindu dengan Islam dalam seni bangunan itu tampak pada apa nih? Coba lihat pilihan A sampai E. Hindu dengan Islam ya. Kalau yang Banten ini dengan mencusuar justru dengan budaya Barat. Nah yang ini, menara Masjid Kudus yang bentuknya mirip candi. Itu jawabannya ya. Nomor 44, munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera sebagian besar terdapat di pantai timur, misalnya Samudra Pasai yang memiliki peranan penting di bidang perekonomian. Karena apa? Karena letaknya ada dalam jalur perdagangan. Jadi D jawabannya ya. Nomor 45, faktor-faktor pendukung utama perkembangan kerajaan Samudra Pasai dunia maritim. Jawabannya lagi-lagi ini, letaknya strategis. Yang 46, setelah Raden Patah wafat, beliau kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Beliau mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Karena apa? Sabrang Lor itu artinya menyeberangi lautan utara ya. Karena dia melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Nomor 47, kerajaan Demak pada masa pemerintahan Sultan Trenggono mengalami zaman kejayaan. Wilayah kekuasaannya meluas dari sampai Jawa Barat dan Jawa Timur. Namun setelah Sultan Trenggono meninggal,
kerajaan mengalami kemunduran karena apa? Karena terjadi perebutan kekuasaan di internal kerajaan. Nomor 48, salah satu faktor pendukung berkembangnya kerajaan Banten sebagai pusat perdagangan. Kira-kira gara-gara apa nih Banten? Nah, jawabannya ini lagi. Letaknya strategis di Selat Sunda. Kemudian yang berikutnya, perang saudara yang terjadi di kerajaan Banten menandai berakhirnya kejayaan kerajaan Banten. Terjadinya perang saudara di Banten ini disebabkan oleh apa? Jawabannya ini ya, adanya perbedaan sikap antara Sultan Ageng dan juga Sultan Haji. Yang satu pro Belanda, yang satu anti Belanda. Akhirnya terpecah belah deh. Nomor 50, Gajah Mada merupakan tokoh yang berjasa membuat kerajaan Majapahit menaklukkan Nusantara. Ketika dilantik menjadi Mahapati, ia mengucapkan sumpah yang terkenal, yang dikenal dengan Sumpah Palapa, yang berisi tentang apa? Ia akan menaklukkan seluruh Nusantara, dan sebelum Nusantara seluruhnya takluk ke tangan Majapahit, dia tidak akan hidup bermewah-mewahan dan hidup enak gitu ya. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke esai 51, jelaskan mengenai catur warna dan bagian-bagiannya. Ini gampang banget. Catur warna itu adalah kasta. Bagian-bagiannya dari mulai yang paling atas ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga Sudra. Brahmana adalah golongan pendeta, agamawan. Kemudian Ksatria adalah bangsawan dan tentara. Kemudian Waisya adalah pedagang. Sudra adalah rakyat jelata. Nomor 52, jelaskan mengenai bukti-bukti yang memperkuat teori Gujarat. Teori Gujarat itu yang memperkuat teorinya adalah banyaknya ada berita dari Marco Polo yang menceritakan kalau Islam di Samudra Pasai itu dibawa oleh orang India, terus ada nisan yang bercirikan Gujarat. Itu juga udah cukup ya, jawabannya udah dianggap benar. Oke, pembahasan kita sudah berakhir, kurang lebih sudah 22 menit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sukses untuk kalian dalam PAT-nya. Semangat pagi, Sepak 2 bisa.